Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 12. Samuel berkata kepada Saul, "Aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau sebagai raja atas Israel, umatnya. Sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang telah dilakukan Amalek kepada Israel. Karena mereka mengadang orang Israel ketika keluar dari Mesir. Sekarang, pergi dan kalahkanlah Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan mengasihani mereka. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun bayi, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul mengerahkan rakyat dan memeriksa barisan mereka di Telaim. 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Saul sampai ke dekat kota orang Amalek dan menyuruh orang ke wadi untuk mengadang. Saul berkata kepada orang Keni, "Pergilah menjauh dari antara orang Amalek, supaya kamu tidak kulenyapkan bersama mereka, sebab kamu telah menunjukkan kebaikan kepada semua orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir." Lalu orang Keni menjauh dari antara orang Amalek. Saul mengalahkan orang Amalek mulai dari Hawila sampai Syur di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi seluruh rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Agag dibiarkan hidup oleh Saul dan rakyat. Demikian juga kambing domba dan lembu yang terbaik dan tambun anak domba dan semua yang berharga tidak mau mereka musnahkan. Tetapi semua yang tidak berharga dan buruk mereka musnahkan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, "Aku menyesal bahwa aku telah menjadikan Saul sebagai raja, sebab ia telah berpaling dariku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Samuel gusar dan berseru-seru kepada Tuhan sepanjang malam. Samuel bangun pagi-pagi untuk menemui Saul, tetapi Samuel diberitahu demikian. Saul telah pergi ke Karmel dan mendirikan sebuah tugu peringatan bagi dirinya. Kemudian ia balik dan turun ke Gilgal. Sahabat Alkitab, Saul telah termakan oleh dorongan egonya yang lebih besar daripada menuruti kehendak Tuhan. Segala keberhasilan dan prestasi yang berhasil ia toreh selama menjabat sebagai raja ternyata telah menggiring dirinya menjadi angkuh, tidak hanya di hadapan orang Israel, melainkan juga di hadapan Tuhan. Kemenangan besar dalam peperangan melawan orang Amalek tidak disadari oleh Saul sebagai anugerah dan karya penyelamatan Tuhan, melainkan dinikmatinya untuk kepuasan diri sendiri. Alhasil, ia tidak menuruti perintah Tuhan untuk melenyapkan seluruh orang Amalek, melainkan memilah barang-barang dan orang-orang yang ia pandang berguna dan layak untuk dipertahankan. Proses pemilahan ini saja sudah menunjukkan bahwa Saul menggunakan cara pandang dan penilaian yang berbeda dari apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian, tidak berhenti sampai di situ, Saul juga semakin haus akan kepuasan ego dan narsisme yang mewujud pada keputusannya untuk membuat tugu peringatan bagi dirinya sendiri, bukan tugu untuk mengingat karya Tuhan dalam peristiwa tersebut. Posisi Tuhan telah tergeser.
tidak lagi menjadi prioritas dan poros hidup Saul dalam menjalankan perannya sebagai raja bagi bangsa Israel. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan pesan melalui Nabi Samuel atas penolakan terhadap Saul. Artinya, Tuhan sudah tidak lagi menghendaki untuk berkarya atas bangsa Israel melalui Saul sebagai raja bagi mereka. Sahabat Alkitab, situasi hidup yang terjadi pada Saul di dalam perikop ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing atau sesuatu yang mustahil untuk juga dialami oleh umat Tuhan. Justru, kita perlu berhati-hati dan cermat dalam menjalani hidup beriman, karena hal semacam ini sangatlah mudah untuk terjadi pada diri kita. Terdapat cukup banyak hal, situasi, rancangan, target, dan masalah dalam hidup yang dapat menggeser posisi Tuhan menjadi bukan poros hidup umatnya. Kita tidak boleh asal menampik hal ini yang justru dapat berujung pada sikap naif. Oleh sebab itu, kita perlu menjadi lebih cermat dan berani mengkritisi kondisi iman diri sendiri agar selalu menyadari orientasi dan sikap iman kita di hadapan Tuhan. Bukan justru terlalu asik mengoreksi hidup beriman orang lain yang kita anggap tidak sebaik kita. Jangan sampai posisi Tuhan juga tergeser dari hidup kita, dan kita tidak menyadari itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami memohon ya Tuhan, agar Engkau memberkati dan melindungi kami dalam setiap langkah hidup kami. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk selalu mengutamakan Engkau dalam segala hal, dan jauhkanlah kami dari nafsu duniawi yang dapat menggeser posisi-Mu dalam hati kami. Jadikanlah hidup kami sebagai cermin kasih dari kebenaran-Mu, serta tetaplah menjadi poros utama dalam setiap langkah dan keputusan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.